gue sama suami tuh nekat buka surf camp. Jadi gue punya rumah 2 tingkat, di atas untuk tamu, di bawah untuk gue sama keluarga gitu. Dari situ jadi gue harus masak ya 3 kali sehari, terus harus masakan yang berbeda. So I got paid to cook whatever I want. Karena gue sering masak, jadi gue udah biasa masak macam-macam ya. Gue nonton MasterChef kan, terus waktu gue nonton tuh berarti masih season 2 ya, terus gue kayak ayolah gitu doang gak bisa, gitu songong lah pokoknya. Terus gue pikir gue ikut audisi aja deh, coba aja dulu ya, paling sebulan 2 bulan lah paling lama. 6 months later. Jadi dulu waktu kita baru buka nih Bali Wise, orang-orang mikirnya udah yang enggak gitu. Gue sering ngeliat bule masuk, terus anak-anak muda-muda masih cewek-cewek masuk. semua. Iya, makanya sebenarnya waktu itu yang agak sulit waktu kita membangun Bali Wise gitu ya, untuk pengurus waktu itu convincing everyone di area itu that we are a legit school. Selama 4 tahun terakhir itu kita selalu ngadain canoe race, namanya Row for Roll. Dari Hayat Sanur sampai Hayat Nusa Dua. 14 km. Fundraisingnya, sistemnya tuh setiap orang harus bisa raising money sekitar $300. Iya, yang tanding. Jadi lu cari donasi untuk orang support on behalf of you gitu. Tiap tahun that's one of our biggest fundraising event gitu. Gue gak tahu ya ada yayasan lain that do as crazy as that. Welcome to On The Pass, FNB Podcast berkolaborasi dengan Regency Radio dan Backdraft Project. If you like to hear all about FNB industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Hari ini kita ditemenin sama sosok seorang wanita yang kebetulan juga ibu dari 2 anaknya dan juga alumni dari MasterChef yang sekarang sudah turn hidupnya sekarang sebagai guru di organisasi non-profit yang namanya Bali Wise yang memfokuskan untuk mengajarkan wanita-wanita di seluruh Indonesia untuk bisa langsung terjun di industri hospitality. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Denti. Hai Mbak. Yeay. Halo. Sampean. Thank you for having me. Gimana, apa kabar? Baik. Waduh, ini Mbak Denti ini itu sebagai teacher ya di Bali Wise Foundation. Betul. Tapi kalau di Bali Wise gue biasanya dipanggil Miss D. Oh, Miss D. Wih, keren banget. Untuk student biasanya Miss D. Dentia ya untuk yang kebetulan juga ini alumni MasterChef juga ya? Iya, tapi udah lama banget ya, gue alumni MasterChef di season 3, 2014 gitu. Oh, 2014 ya. 11 tahun. Lama-lama banget lah. Oke lah. Perjalanannya lumayan panjang sih kalau dari 2014 ya. Iya. Tapi MasterChef tuh yang kayak bikin ada apa ya, gong, terus from there my life change gitu. Berarti sebelumnya itu nggak di FNB Mbak? Not at all, enggak. Jadi perjalanan untuk akhirnya ikut MasterChef juga bertahap ya, gitu. Oh, nggak langsung berani buat itu. Tapi sempat audisi berapa kali? Sekali sih audisi. sekali langsung berarti masuk. Emang meant to be lah. Ya, figure cross kayaknya sih memang gitu sih. Jadi sebenarnya dulu gue alumni KJ. Oh, ya. Oke. Terus kayak keren ketemu, banget. iya. Jadi untuk dosen-dosen lo ngapain sekarang masak gitu ya? Ya emang udah jalannya ya. Cari duit lah biasa. Apalagi. Tapi yang bikin kepikiran buat joinnya itu tuh apa? Dari IKJ nih ya, kan lumayan jauh nih. Iya, dari jadi sebenarnya gue di KJ itu gue ngambil fashion design. Fashion design. Terus tahun 2010 gue nikah, terus kayak akhir 2010, 2011 awal tuh gue pindah ke Bali. Nah, gue sama suami tuh modal nekat ya, sama kayak lo lah, buka bisnis modal nekat gitu. Survival. Wajib. Terus, modal utama tuh nekat. Bener. Nekat terus duit. Iya. Semua support keluarga lah, jangan lupa. Habis itu jangan sabar-sabar sama grindingnya. Nah exactly. Itu part of kenapa gue ikut MasterChef juga. Jadi awal-awal gue sama suami tuh nekat buka surf camp. Gitu. Jadi laki gue surfing, gue waktu itu ya baru belajar lah. Cuman kita yang kayak belajar apa nih, surf juga? Belajar surfing juga waktu itu. Terus kita yang kayak kayaknya di Bali tahun segitu surf camp yang all inclusive gitu, kayaknya masih jarang. Yuk coba gitu. Itu hobi kita kan. Hobinya dia sih surfing, hobi gue masak gitu. Terus ya udah, jadi kita basically nerima tamu di rumah kan, homestay gitu. Jadi gue punya rumah 2 tingkat, di atas untuk tamu, di bawah untuk gue sama keluarga gitu.
Nah terus dari situ jadi gue harus masak ya 3 kali sehari terus harus masakan yang berbeda. So I got paid to cook whatever I want. Dan untungnya bisa dikomplain lah ya karena mereka bayar kan. Gak bisa. Oh nggak bisa. Jadi gue makannya hari ini. Lo terima nggak? Sorry Mbak, namanya apa itu? Kita namanya Wave Guru Bali. Wave Guru. Ya, jadi Wave Guru Bali. Terus dari situ karena gue sering masak, jadi gue udah biasa masak macam-macam ya, kayak Japanese or whatever gitu. Professionally lah ya. Itu profesional orang dibayar. Iya bener juga sih, bener juga. Terus udah gitu gue pikir gue nonton MasterChef kan, terus waktu gue nonton tuh berarti masih season 2 ya, terus gue kayak, ya gitu doang gak bisa, itu songong lah pokoknya. Terus gue pikir gue ikut audisi aja deh. Terus laki gue yang kayak, you really gonna do it? Terus gue bilang, I know, I'm just going to apply gitu. What happens next, just what happen. Paling gue sebulan. Coba aja dulu ya. Coba aja dulu ya, paling gue sebulan, 2 bulan lah paling lama. Nothing tulus juga. 6 months later. 6 months? Iya. The whole processnya tuh 6 months? The whole process 6 months. Jadi dulu pas season 1, 2, 3 tuh kalau gak salah yang gue dengar gitu ya. MasterChef tuh kan lisensi show, license show gitu. Nah mereka tuh masih gabung ada beberapa PH dan network. Ya, networknya kan RCTI terus ada PH-PH lain. Nah setelah season gue tuh kayaknya pecah, jadi MasterChef udah sendiri nih sama RCTI aja sama network. Nah pas zaman gue satu season itu kan 30 episode ya kalau dulu. Terus itu tuh it takes 6 months karena per episode waktu itu sekitar 2-3 hari lah kadang-kadang syutingnya gitu. It takes time kan. Itu sampai final beres tuh? Sampai final beres. Oh berarti Mbak Denti sampai lumayan jauh nih? I was kontestan ke 6 atau 5 ya, gue 6 deh kalau gak salah. Top 6 lah ya. Top 6 gitu. Dan itu 25 episode gitu. So ya cuma kurang dikit doang lah itu kan. Iya gue dieliminasi terus mereka ke Penang gitu. Fuck. Pas persis ke luar negeri banget kan ya pasti. Season 3 tuh pertama kalinya Chef Arnold ya? Bener banget pertama kalinya Chef Arnold. Nonton saya, gimana gak nonton, semua orang nanya gak ikut MasterChef, waduh. Semua zaman itu Mbak. Lo kok gak ikut sih? Kan ngertinya itu buat amaturku kan? Harusnya. Makanya at that time gak kepikir. Ceritanya sih untuk ceritanya. Meskipun gitu. Enggak gue bocorin ya. Pokoknya begitulah ya. Intinya itu It's prosesnya 6 bulan. Waktu itu sekarang gak selama itu kayaknya kan? Kayaknya sekarang 4-5 bulan udah wrap dari satu season ya. Itu zaman kita tuh masih ya karena itu tadi ada beberapa PH jadi mereka punya standar yang beda sama network mungkin karena PH kan gue bikin yang bagus gitu biar ini entertaining, mungkin kalau network ya udah cepet lah gitu. Kalau biar cepet kan kejar tayang beres kelar jadi basically sih. Oh ini jadi masih transisi gitu lah. Ya jadi masih transisi ya season gue terakhir waktu itu. Terus habis itu tapi itu masih di karantina gitu gak Mbak? Semua MasterChef pasti di karantina sih. 6 bulan tuh. Iya makanya. 1 semester lumayan. Iya makanya. Jadi gue bener-bener kayak dari Bali pindah ke Jakarta gitu. Anak gue, jadi waktu itu gue udah punya anak 2 masih bayi-bayi kan. Gue titipin 1 sama nyokap, 1 lagi di sini. Tapi emang asli Jakarta? Enggak, gue aslinya Bandung. Oh asli Bandung. Ya, Bandung terus kayak kuliah di Jakarta. Terus udah gitu baru pindah ke Bali lah. Ya kayak gitu. Berarti anak 1 tuh di Bandung berarti dititipin ya? Iya waktu itu. 1 ikut di karantina, yang satunya lagi? Enggak boleh. Satunya lagi sama laki gue di sini, sama suami. Iya. Thank you, Mam. Itu kalau nggak disupport keluarga apa namanya ya? Nah, makanya gue bilang unpaid modal. juga kan? Siapa? Itu doang itu. MasterChef? Oh, it's paid karena it's paid. Of course, ya. Karena kan lo harus ninggalin aktivitas lo atau kerja lo gitu. Biasanya waktu gue itu paid per episode gitu. And we got paid every 2 weeks. On time, they were great. Ini cerita beda nih sama yang baru-baru. Nah ini gue gak tahu yang sekarang ya. Ini disclaimer ya season 3 guys. Makanya dari season 3, sekarang udah season 13 ya kalau gak salah 13, 12 something. Kayaknya udah season segitu udah banyak deh. Nah basically dari MasterChef itu baru gue masuk ke Bali Wise. Gitu. Oh langsung? Enggak sih, setelah selesai dari MasterChef udah selesai jarak berapa bulan. Oh enggak, sorry, gue sempat kerja dulu di restoran. Lu tau Warisan gak sih? Dulu ada, nah gue sempat di situ sebentar. Iya. Itu, itu di atas 2014 ya? Berarti 2014-an warisannya udah nggak. Kalau dulu kan Warisan masih Chef Dudu.
Udah bukan ya? Dudu. Setelah Pas Dudu setelah kan? Dudu Iya. ya. Setelah drama Dudu setelah pokoknya sempat gua di warisan, sempat kerja. Sempat di warisan gitu. Buat gua mantepin bantu. nih di dapur nih. Waktu itu kebetulan chefnya itu ya butuh tenaga. Gue waktu itu masih jadi komi lah. Terus dia tolong bantuin gue dong, gue perlu keluar negeri gitu. Gue ada acara di Rusia, jadi nggak ada yang mending kitchennya, jadi gue bantu di situ. Nah setelah itu kayak commute-nya juga buat gue masalah. Waktu itu kan setiap hari ke situ kayak aduh jauh deh dari Jimbaran. Iya. Akhirnya gue Jauh guys. Kalau yang udah tahu, kalau dulu berasa jauh banget itu. Iya gak sih? Iya, nggak ada apa-apa di tengah-tengahnya itu. Kalau Zaman sekarang itu. udah kecanggu tuh Iya. kayaknya it's okay. For context dulu tuh kayaknya Bali bioskopnya cuma ada 2. Tahun Zaman itu itu iya. Baru buka yang di Beach Walk. Iya, baru buka, terus kayak mall-mall juga Iya, beda entertainmentnya masih banget sama Bali terbatas. sekarang. Oh now, oh Iya. my god. Tapi still nggak ada public transport. Iya. Dari zaman dulu sampai sekarang. Terbantu karena gue nggak bisa naik motor ya, gue terbantu sama Gojek lah. Iya. Jadi tuh lu pindah ke kerja di warisan sebentar, terus abis itu switchnya kemana? Nah terus udah gitu gue kebetulan laki gue teman surfingnya itu punya yayasan. Itu namanya Pak Mike O'Leary, dia itu foundernya Bali Wise dan Roll Foundation. Jadi sebenarnya gue lupa cerita kalau di yayasan itu ada 2 payung berbeda, terus udah gitu programnya pun berbeda. Jadi ada Roll Foundation sama ada Bali Wise gitu. Nah di Roll Foundation itu lebih ke ecological. Oke. Jadi nature preservation lah. Environment lah ya, fokusnya ke sana. Benar, environment. Sama kalau di Bali Wise baru woman empowerment program. Oke. Berarti nggak cuma masak doang ya? Di sana jadi Bali Wise, gue ceritain Bali Iya, Wise boleh, dikit dulu ya. Bali Wise sebenarnya si Wise-nya itu abbreviation, jadi singkatan ya. WISE itu adalah Women of Indonesia Skills Education. Oke. Gitu. Jadi kalau cerita foundernya dulu, dia ngerasa kayak prihatin di Bali itu banyak cewek-cewek yang mungkin dari keluarga yang tidak mampu langsung menikah gitu. Kayak chance untuk kerjanya tuh nggak banyak gitu. Kalau yang mampu pun rata-rata lakinya dulu yang berangkat disekolahin. Kalau masih ada sisa baru Bali, cewek ya. Kalau ngerti Bali biasanya ya kayak gitu. Sangat patriarkal lah, let's just say that. Terus dari situ dia akhirnya buka Bali Wise. Nah dia nerima kayak anak-anak cewek yang mau sekolah gratis gitu. Jadi kita benar-benar full kayak kursus selama 6 bulan hospitality training. Oke, hands on langsung ya. Hands on Siap langsung. kerja pokoknya beres itu. Betul. Jadi karena programnya itu sendiri 6 bulan, jadi 3 bulannya itu kita akan anak-anaknya disekolahin. Jadi asramanya sama kelasnya di satu compound, satu tempat. Nah terus begitu 3 bulan kemudian kita ada kerjasama apa yang biasanya kita sebut education partner ya sama hotel-hotel atau restoran yang mau nampung anak-anak kita untuk training. Oh gitu. training, langsung 3 bulan itu langsung sambil training abis itu 3 bulan. Abis itu 3 bulannya training. Nah, setelah itu kita kasih sertifikat dan graduate gitu merekanya. Dulu sih mungkin awal-awal gue yang kayak jadi kita mau standarnya si anak kan 3 bulan tuh di hospital itu tuh bentar banget kan. Ini anak-anak mau standarnya pas mereka graduate tuh kayak gimana. Terus CEO-nya ini berarti bilang, Mbak Denti dari awalnya banget dari ya? awal. Tahun Jadi berapa itu? gue dari awal 2014. Oh 2014 itu si Bali Wise Foundation-nya. Bali Wise-nya sendiri kalau nggak salah tuh dari 2009 2010 gue lupa, tapi kayak ada kayak gimana ya, kita bukan ngerubah format jadi disusun ulang. Itu dari tahun 2015 ke atas lah. So at the start education-nya di Bali Wise-nya sendiri itu gue ikutan gitu. So I know from the get go lah. Berarti pakemnya ini udah dari 2014 itu Iya. sampai sekarang udah selalu Iya. sama. Kan kita punya kayak age restriction-nya ya, anak-anak age requirement-nya itu berapa. Dulunya nggak ada, jadi kayak semua usia boleh masuk. Terus kita sadar agak susah ya gitu kan, ada age gap-nya antara student. Akhirnya kita perkecil age gap-nya dari studentnya kita terima 17 sampai 24 tahun yang kita terima gitu. Untuk sekarang sih ya cewek-cewek aja gitu kita Zaman mampunya. itu mah 24 tahun juga cewek Bali bisa jadi anaknya udah 2 kali. 17 tahun. Iya, kadang-kadang. Iya ya, mungkin kalau di daerah-daerah agak di desa gitu masuknya kayak gitu. Nah, itu sih target kita tuh anak-anak perempuan yang seperti itu. Gitu. Jadi makanya
training-trainingnya yang dikasih kayak di kelasnya itu selain hospitality ada juga mengenai sex education, hal-hal seperti itu, disaster prevention kayak gitu. Emang kita berharap si anak-anak ini punya bekal gitu nantinya. Just in case suaminya bangsat lah ya. Kenapa? Just in case suaminya Iya, bangsat. just in case ya, biar mereka independen juga Iya kan, ya iya. benar-benar. Sorry nih, bukan soalnya banyak kejadian kan kayak gitu kan. Iya, yang benar. suaminya nggak tahu kemana, tahu udah anak 3, terus nggak punya skill set juga kan kasihan banget. Itu dia nggak punya skill set itu yang jadi kuncinya gitu. Kita nggak mau mereka sampai ngerasa we're desperate dan kita harus bergantung sama suaminya atau sama orang lain gitu. Terus pasti diomongin juga. Sama segang kayak gitu-gitu. Berarti sekarang itu setiap satu kali masuk kelas gitu berapa orang sekali Mbak ngajarin? Oke. Jadi kita itu nyebutnya intake. Jadi intake tuh kayak per batch of student tuh kita nyebutnya intake. Jadi kita ada intake baru setiap 6 bulan ya karena programnya 3 bulan sorry kan 3 bulan belajar 3 bulan training. Ya udah cycles gitu. Cyclesnya seperti itu. Terus target kita itu setahun tuh bisa 100 anak yang graduate sih gitu. Dan saat ini sebenarnya lo pasti mikir gini gak sih, pasti banyak dong yang mau ya sekolah gratis gitu. It's not that easy. Maksudnya buat joinnya apa? Iya buat join. joinnya. Kadang-kadang kita kesulitan untuk cari students gitu. Oke. Iya. Yang padahal udah dikasih gratis tuh. Cuman kita ada sistem penerimaannya juga ada interview, terus udah gitu. Interview sih yang paling banyak, interview keluarganya juga gitu. Untuk saat ini sih kalau yang dari luar Bali ya, yang paling susah tuh selain transportasinya mungkin tiket pesawat kan mahal ya. Iya. Itu izin orang tua. Oh, Tetap izin orang tua. Kan perempuan dong, Iya, kayak masih remaja gitu. Terus nggak bohong lah, Bali punya stigma mungkin ya gitu. Plus zaman sekarang juga kan orang-orang yang di sini pun makin maju kan Mbak. Ya, yang mau exactly. sekolahin anak ceweknya makin banyak sekarang istilahnya yang betul nggak jadi banget. kayak second thought. Kalau ya kan juga dulu kerja tahun-tahun segitu kan. Kalau Udah punya tahu temen ya. cewek Bali umur tuh 23 belum hamil tuh jarang banget pasti pasti nggak lama udah bunting terus udah nggak tahu kemana. Iya, nah itu kita mencoba supaya si anaknya punya kesempatan kerja di luar Bali. Itu banyak sih nggak student tapi alumni kita yang kerja di cruise atau kerja di luar negeri gitu. And it's good to watch that. Udah mulai berubah lah ya Mbak ya. Iya. ROI-nya makin mulai make sense lah buat keluarga di sekolah. Benar. Nah terus di Bali West juga, nah ini kan NGO ya, non-government organization jadinya. Kita itu di kayak sama departemen sosial deh pokoknya. Kita di overlook lah sama mereka. Overlook tuh ya di overlook aja sih. Support ya. Which is kadang-kadang di overlook aja itu kan sebenarnya karena banyak yang nakal juga kan. Iya, yang betul yang banget. nyebut foundation malah jadinya apa sebutannya jadi bukan abuse ya. Jadi disalahgunakan lah. Banyak sih niat sebenarnya. baiknya kan ya. Nah kita I'm happy to say gitu, Bali West dan Roll Foundation itu salah satu organisasi yang paling transparan. We put all of our finance, accounting itu semua ada di website dan bisa diakses oleh publik. Nah dan kalau pada penasaran karena NGO kan berarti kita ada kayak donasi dari organisasi lain gitu atau dari korporasi. Of course kita ada donasi-donasi dari perusahaan-perusahaan besar, terutama hotel, gitu ya. Hotel-hotel change itu banyak support kita. Ada pertanggungjawabannya lah ya. Udah pakai uang orang kan soalnya. Oh kita kalau dapat donasi biasanya kita mengajukan proposal gitu. Jadi what are you going to spend the money for? Terus udah gitu, what is this money going to be used? Kemana uangnya? Itu semua harus transparan. Tapi mayoritas ini masih yang di dalam foundation itu dari Bali. Studentnya atau staffnya nih? Studentnya. Enggak, justru kita menargetkan satu Indonesia gitu. Coba gue nggak terlalu apal. Ya ini fungsinya. Talking about number. bawa iPad gunanya buat itu guys. Gue gak salah ngomong. Jadi kita dari 2007 itu kita sudah punya alumni sebanyak 1.858 anak ya. Dari 2007 sih, that's a long way. Ya jadi 2007 Bali West mulai. I was wrong. Nah ini dia juga dari semua student yang graduate,
kita punya 88% full employment rate. Oke. Jadi mereka setelah graduation itu langsung direkrut biasanya. Salah satu support terbesar itu dari restoran Kuka, lo tau lah ya, dari Kuka. Tahu? Iya. Mereka salah Kevin satu. Sarkas. Yes, okay, they've been a great support to Baliwise. Salah satu long education partner kita. Partnershipnya udah lama banget. Kayak selama gue di sana mereka selalu support, which is thankful. Dan hotel seperti Hyatt gitu. Nah, itu salah satu restoran yang orang nggak nyadar udah lama banget itu bertengger di Jimbaran. Iya benar banget. Dan yang kita suka dari mereka juga they kept the nature-nya gitu ya, nggak merubah landscape si restorannya. Si Chef Kevinnya emang dia udah tahu the whole concept dia maunya gimana. Iya. Aku ketemu Chef Kevin Sarkas itu pertama kali di Singapura pas dia masih di Singapura di sekolahku. Sempat dia di Hyatt di Blue dulu nama restorannya. Oh, I see. Dan udah bawa konsep Kuka. Oke. Exactly yang dia lakuin di itu tuh yang sekarang jadi Kuka. Jadi dia kayak udah tahu dia ya, udah tahu dia mau jadi apa. Ya, dan dulu pas zaman aku kerja juga kita udah mulai collab sama dulu tempatku kerja itu collab juga sama Kevin. Sampai sekarang wah luar biasa. Berarti sih. konsep foodnya segala macamnya juga selalu konsisten sama itu, ya dia ya. Coconut sama mango itu udah dari zaman dahulu kala tuh udah ada tuh dari kita. Yuk kita coba Kuka yuk, itu udah ada tuh sampai sekarang. Oh gue nggak tahu cerita itu. Sih. Dan Kuka juga udah lama ya. Dan itu berarti banyak banget yang internnya di sana berarti dari Bali Wise Foundation. Banyak banget. Ya dan biasanya kalau memang anaknya oke gitu langsung direkrut sih sama mereka. Kan karena kalau udah training orang 3 bulan juga kan mau training orang lain kalau udah oke. Udah kadung keluar effort kan ya. Ya exactly. Jadi langsung di hire. Iya. Nah sekalian kita ngomongin donasi. Nah ini adalah salah satu. Nah ini dia. Nah ini salah satu fundraising tergede kita tuh ini. Namanya Row for Roll gitu. Oke. Biasa bentuk fundraisingnya tuh gimana Mbak? Fundraising kita ada beberapa bentuk, ada yang gala dinner waktu itu sempat sama Kempinski last year exactly Desember. Terus setiap tahun selama 4 tahun terakhir itu kita selalu ngadain kayak canoe race namanya Row for Roll. Oh ini kano race. Kano racing dari mana nih? Hyatt Sanur sampai Hyatt Nusa Dua. Wow. 14 km. Kan soalnya waktu itu kita brainstorming nih, kita pengennya acaranya tuh yang ada sports included gitu. Kalau lari maraton kayaknya udah banyak ya. Gitu. Terus udah gitu jalan atau naik gunung tuh agak susah nge-organize-nya. What do we do? Yaudah kita cobain water sport, canoeing gitu. Akhirnya kita dapet kerja sama Hyatt Regency untuk 4 tahun ke depan, 5 tahun depan ada juga di April. Save it guys kalau mau ikutan sekalian ya syarat. April 25 nah kita ngadain rowing jadi race gitu. Setiap orang fundraisingnya sistemnya tuh setiap orang harus bisa raising money sekitar $300 gitu. Setiap orangnya apa nih? Setiap orang. Yang jadi tanding? Iya yang tanding. Jadi lu cari donasi untuk orang support on behalf of you gitu. Jadi gue gue udah ikut nih 4 tahun berturut-turut. Jadi gue harus cari kayak donatur gitu ya. Oh bukan dari yang nonton ya? Yang dari yang nonton juga plus free. Itu juga. Pokoknya boleh juga siapapun yang mau donasi boleh. Biasanya kalau lo udah sign up untuk rowing lo akan dikasih link. Terus nanti lo bisa donate through that link. Istilahnya ada perwakilan si orang yang di dalam race-nya itu pasti ada kan? Ya biasanya hotel-hotel tuh ngirim perwakilan mereka. Ada ini amatir nih berarti jadi semua orang boleh, semua orang film mau ikutan. Ini harus punya kano nggak? Nggak punya. Enggak, kita sediain. Ya kanonya sediain gitu. Seru juga. Seru banget. Pak kapan kita latihan kanoing? Udah langsung go aja. Tenang, itu kita memastikan kerjasama ada sama Balawista juga. Kerjasama sama biasanya ada orang-orang yang suka nyewain kano di pantai-pantai kita tarik mereka juga gitu untuk event ini. Yang pasti safety nomor 1. Itu kita pastikan semuanya safety dan 4 tahun kan tahun di sungai ini juga kan? Laut lepas. Jadi bener-bener yang kayak dari lo tau Hyatt. Makanya dari tadi mikir di sungainya di mana? Berarti dari laut lepas kejar-kejaran. Ombak segala macam ya. That's change a few things. Oh iya, for sure. Iya kan, kalau canoeing di laut kan gak segampang itu.
Bisa lah, bisa. Kan You'll be harusnya kan ke fine. pesisir ya. Dia You'll kan be berarti kan fine. malang dari poin E ke poin satunya lagi kan. Berarti dari Nah, laut itu lepasnya itu. harus lihat cuaca sih biasanya. But sometimes we miss ya. Iya, gitu. baru mau ngomong, ayo lah Pak kita teman-teman gas ke sana. Boleh banget, no, Iya. we're open. We're Cuma really kayaknya kalau open. itu nggak pakai latihan dulu mah nggak berangkat sih. Kita Di poin A selalu ke ada poin A latihan. dulu. So biasanya kalau row for roll itu dari mulai Januari lah kita udah sounding, terus beberapa bulan nanti ada latihannya juga gitu. Oke. Because we always want new people yang join gitu. Meskipun ada beberapa orang yang setiap tahun Yeah. thankfully selalu join, thank you guys, thank you. Ya kita selalu mau new people. Terus kita ada bot juga yang standby gitu. Pastiin aman Iya. lah. Nggak mungkin kan 100 orang tato yang balik cuma 70 gitu. Agak berat ya. Agak berat buat tahun depan mau ikut lagi ntar orangnya makin susah nyarinya. makanya, Ngeri juga ya jadinya. jadi itu tiap tahun that's one of our biggest fundraising event Ya. gitu. And dare to say, gue nggak tahu ya ada yayasan lain that do as crazy as that gitu atau enggak. Even yang bukan yayasan juga kayaknya jarang banget ngelihat ada kano racing Ada kayak Kanores gitu kan, ya. exactly gitu. Kita mau, itu ciri khas apa Kanores? Pasti Roll Foundation gitu. So we really always want new people to join. Iya. Nah operasional kita biasanya dari dana-dana seperti itu atau dana-dana funding dari tahun ini kita salah satunya adalah Traveloka gitu. One of our Oke. biggest donor also Traveloka gitu. So Nah ini thankful. sejauh ini anak-anaknya gimana Mbak? anak-anak Kan studentsnya berarti kan ini udah yang lulusan dari Mbak Denti ini udah banyak banget kan banyak berarti. ya. Banyak udah Shout out dong yang jadi keren-keren, yang jadi orang sekarang itu ada gak? Yang gue minta maaf Kamsin. kalau suka lupa nama kalian ya di kelas di so many students. Ada beberapa salah satu gue boleh ngasih tahu mereknya nggak apa-apa ya. Dia punya boleh back lah. oke keren. Kalau Dia nggak punya- boleh urusan belakangan boleh dulu aja. Nanti editing. Ada salah satunya itu namanya Gloria, dipanggilnya JJ ya. Dia salah satu anak yang menurut gue cukup memorable karena dia anak kitchen soalnya Oke. gitu. Terus dia of course dari keluarga yang financially challenging. Nah ikut Bali Wise, terus dia dapet dekat sama salah satu Australian Consulate. Australian Consulate also support us financially dan mereka salah satu donor juga Yeah. yang udah lama gitu support kita. Dia akhirnya dibiayai sama salah satu dari Australian Consulate untuk sekolah di Melbourne, di Sydney, sorry. Sekolah pastry school gitu. Terus ya tapi dia juga struggle ya kayak dia harus biayain sekolahnya segala macam. Nah akhirnya dia lulus balik ke Indo dia buka bakery namanya Rumah Eci di Bogor deh sekarang Oke. anaknya. Cuman kayak cerita-cerita kayak gitu banyak banget. Dan Bikin seneng dong pasti. Banget. Iya. Yang yang paling gue takutin dan gue senengin at the same time gitu kalau gue ke tempat-tempat halo Miss D gitu ya kenapa gue takutin Takut lupa. lupa itu biasanya gue udah pasti ya ada beberapa yang gue inget tapi biasanya lupa gitu atau gue lagi I don't know if I'm drinking Yeah. not behaving Yeah. gitu ada student gue I have ice everywhere gitu. But no, that's one of the proudest moment gitu gue ngeliat oh my god mereka udah successful karena kalau lo lihat demografinya anak-anak ini they are from apa ya background keluarganya is challenging gitu Yeah. for them to be successful. Saingannya kan ini Bali ya kayak anak STP tuh banyak Yeah. terus ada sekolah-sekolah seperti Elizabeth yang kayak gitu mereka nggak mampu untuk they cannot afford that gitu. Cuman yang gue inget banget salah satu CEO gue namanya Vena tuh sempat bilang ke gue yang gue pengen anak-anak ini lulus itu sesuai selevel sama anak-anak STP dan lulusan Yang bisa bersaing Elizabeth, kali ya ya. bisa bersaing gitu. Ya kalau dipikir-pikir sebagai teacher that's lumayan bebannya. that's beban. Exactly. Gue gak mau nyebut itu but it is kan gitu. It is what it is lah. Pasti jadi Iya. beban lah. Wah beban juga gitu. Ya, kalau jelek juga kan pasti ditanya gurunya siapa deh. Itu yang paling gue takutin kalau mau masuk kitchen terus salah guru lu siapa? Oh, shit. Jangan kan jadi teacher, Mbak. Kalau aku di sini anakku resign gitu keluar, jangan makin malu gue lo ya. Pasti Gue selalu ngomong kayak Iya. gitu. Gue selalu ngomong kayak gitu. I hope they understand ya. Dan gue selalu ngerasa I am kinda like an imposter syndrome karena background gue bukan di F&B kan. Iya. Background gue bukan di situ gitu. Sebenarnya it's a funny story. Jadi gue pernah sekolah di Melbourne sebelumnya. Oke.
Gue sekolah desain. Cuman the Bukan one, sekolah masak ya, masih no, sekolah desain ya. desain Iya. masih tetap nih. Affair gue sama masak belum. Tapi pas gue sekolah di sana itu, the one thing you can easily get money itu kan kerja di restoran, ya kan? Because back then itu paidnya cash gitu, jadi gak masuk tax gitu. Ya oke. Nah jadi gue sebenarnya background masak tuh udah lama. Pas ikut MasterChef tuh kayaknya oke, this is me. Ini berarti profesional udah panjang lah ya, itu kan juga dibayar ya. Iya, for sure itu dibayar juga. Gue bener-bener mulai dari steward, terus naik kayak gitu. Jadi ngerti lah anak-anak ini apa yang mereka butuhin buat bisa mulai journey-nya di F&B kan berarti. Mungkin gue kadang related ya sama mereka karena kita mulainya dari blank slate kan. Di Baliwas itu anak-anaknya nggak semuanya dari background SMK hospitality. Ada beberapa yang SMK pariwisata, tapi banyaknya dari SMA biasa atau dari bidang-bidang yang sama sekali nggak related gitu. Jadi gue ngerasa gue selalu bilang sebenarnya I start the way you did with a blank slate. Gue kan bukan anak kitchen gitu, I studied. Jadi sebenarnya kita tuh sama gitu perjalanannya. Gue biasanya coba relate-nya di situ gitu. Dan Mbak Dentinya udah tahu kan bisa bukannya keharusan kuliah lah istilahnya. Kalau bisa bagus. Kalau bisa bagus. Kalau mampu kalau bisa bagus gitu. Kalau enggak ya you can start somewhere gitu. Instead of nyalain kondisi sendiri ya. Aduh coba dikuliahin. Mending langsung kerja aja. Itulah fungsinya Baliwas gitu. Kita yang di industri juga demen kok sama yang kadang-kadang yang penting daya juangnya tinggi aja sih. Itu ya gue denger gitu. Gue ngasih tahu, gue lupa salah satu head chef itu pernah head chefnya di Ritz-Carlton kalau waktu itu. Pokoknya orang Bali gue lupa, dia pernah bilang di depan anak-anak pas kita lagi tour ke sana, number one is attitude. Dia bilang it's not your skills itu bisa diasah, but your attitude is number one gitu. Dan gue selalu bilang sama anak-anak kayak gitu, karena anak-anak ini kan banyak yang bukan dari Bali ya. Jadi mereka, lo kan tahu kan di Nusa Dua tuh banyak hotel-hotel ternama gitu 5 star. They don't understand that. Jadi mereka nggak ngerti kalau kesempatan mereka is very rare. Some of them, gue nggak bilang semua, some of them doesn't understand the opportunity they have. Biasanya gue yang kalau di kelas awal-awal nih baru perkenalan, kalian tahu nggak kalian di mana? Terus biasanya gue tanya, kalau lo mau kerja, kalau lo bisa kerja di hotel manapun yang lo bisa pilih, kira-kira lo mau kerja di mana? Banyak dari mereka yang nggak tahu. Iya pasti. Nah, yang udah kuliah aja nggak tahu kadang-kadang. Apa sih? Seriusan. Kalau ditanya di sini, kalau interview tuh kayak emang kamu pengennya abis lulus gimana kan kalau nge-hiring yang baru lulus ya. Oh ya kita pengennya sih bisa kerja di hotel. Hotel mana? Ya hotel aja. Nggak tahu dia. Belum ada targetnya. Belum. Kayak the whole. Aku ingat sekali Pak Mario tuh pernah ikutan Chef Donald. Chef to Campus ya Pak ya? Chef to Campus tuh gara-gara kegelisahan itu. Ini orang-orang yang kuliah aja kadang-kadang nggak tahu nih the whole ekosistem industrinya itu seperti apa. Makanya waktu itu sempat kepikir sama Chef Donald itu dia pengen keliling ngasih tahu kalau lu kuliah di sini tuh ujungnya kemana. Nggak cuman melulu naik kapal, melulu kemana gitu. Banyak kok pilihannya. Jadi itu salah satu yang waktu itu Pak Mario pernah cerita juga, banyak yang kuliah juga sama nggak tahu. Oke. Padahal Bali tuh, dan gue ngasih tahu juga, lo tau nggak sih Bali tuh kayak industri pariwisata nomor 1 spotnya di Indonesia. Benar, iya. Iya kan, maybe in Asia juga salah satu top top 3 lah out there. Gak cuman sekolah yang murah ya, sekolah yang mahal juga sama isinya begitu juga. Ada aja pasti. Ada yang pernah bilangin, ntar lu abis lulus mau kemana? Iya aku sih pengennya kerja di brand yang udah tutup. Kayak lu tau gak itu udah gak ada. Kayak yang kayak gitu-gitu tuh emang agak kadang-kadang mengkhawatirkan ya. Jadi self awareness. Karena alasan itu salah satu tugas di kelas gue itu gue nyuruh anak-anak itu untuk ngebahas kayak presentasi, cariin satu nama restoran, terus lo harus ngebahas chefnya siapa. In effort supaya kita semua tuh saling ke-inform gitu. Oh ada loh restoran kayak gini, chefnya ini gitu. Dan gue juga bilang kenapa gue kasih tugas ini ke kalian supaya kalian bisa identifikasi mana sih restoran-restoran yang high end, yang luxury gitu. Jadi lo bisa kalian bisa belajar menilai gitu what type of restaurant it is. Jadi lo
nanti kan dari situ bisa kebayang dong, oke gajinya UMR enggak. Jadi harus tahu at least gimana caranya biar bisa ke sana ya harus tahu tempatnya dulu ini kayak gimana, what it takes buat bisa join di perusahaan kayak gitu kan. Ya exactly, karena salah satu tugasnya ntar saya pengen tahu kalau misalnya kalian kerja di tempat kayak gini, menurut kalian gimana gitu. Gue coba main gamenya mereka begitu. Gitu. Dulu aku ingat soalnya pas aku dulu sempat ngurusin asosiasi yang chefnya SCP namanya YCCI, itu tuh mereka di encourage buat join acara bapak-bapaknya. Buat tahu, ini chefnya hotel itu tuh dia tuh kayak gitu-gitu ya. Mereka perlu tahu itu sih. Perlu banget sih. Ya. Dan salah satu effort gue gitu. Sekalian untuk ngasih tahu gue juga sih. Gue sekarang ada restoran gitu. Chefnya itu. Oke gitu. Cuman itu salah satu tugas yang seru sih buat gue. Jadi kayak ke-inform. Anak-anak. Nah di Bali West itu juga anak-anaknya kan bukan di kitchen aja nih. Jadi ada anak-anak yang mau belajar di service gitu di FO. Nah anak-anak yang servis tuh ya banyak bahasa Inggrisnya mungkin masih terbatas gitu. Jadi gue yang sekalian kayak belajar pronunciation kalian kayak gimana. Dan untuk sekarang waktu COVID kita tuh menyadari ya di yayasan ya, ternyata selain hospitality harus ada industri lain gitu. Akhirnya kita masukin setelah COVID itu kita adakan digital marketing. Dulunya hospitality doang tuh Bali West. Sekarang jadi ini majornya baru nih. Ada major baru atau digital marketing gitu. Dan ternyata peminatnya banyak juga gitu. Dengan zaman yang berubah ini ya. Exactly. Belum lama juga kita podcast sama Mbak Shanti tuh. Markomnya W, dia juga ngomong dia aja sama Markom belajar digital marketing tuh, digital advertising tuh sejak COVID. Sejak COVID tuh jadi emang ini something yang bukan additional. Kalau menurut Mbak Shanti sih ini kalau mau bersaing harus tahu karena zaman udah berubah. Betul. Iya, dari zaman digital itu juga anak-anak sekarang mayoritas dari mereka juga banyak dari Indonesia Timur ya, gitu. Dan dari situ ini pengalaman gue kan ya. Jadi gue menyadari perbedaannya level SDM gitu lah, you know what I mean. Jadi mungkin kalau di Bali, gue kayaknya terlalu dimanjakan di Bali sama SDM, anak-anak yang bisa bahasa Inggris. Gue cuma tinggal ngasih tahu teknik, ngasih nama. Akhirnya gue ditantang untuk ngedidik anak-anak yang bener-bener blank gitu. Dan kadang-kadang hal-hal kecil yang mungkin kalau ngajarin orang baru, mungkin ngerti deh dia soal temperatur. Simple gak gini lah Mbak, kayak kalau aku mikirnya kalau orang-orang yang nggak mikir MBG itu penting, nah lu main lu sama anak timur, lu baru tahu yang namanya stunting tuh real. Iya itu dia. Ya, jadi sometimes yang kita enjoy kayak simple kayak nasi sama telur ceplok tinggal ngambil itu, buat mereka tuh is a special things gitu loh, bisa consume protein. Iya, gue nggak mikirnya sampai situ ya gitu. Jadi gue mau menganggap anak-anaknya itu masuk ada basic gitu. Sedangkan saat gue bertemu sama anak-anak yang mungkin dari yang nggak di sentral lah ya gitu. Gue oke, mereka nggak tahu soal hal kayak gini. Jadi gue benar-benar harus memulai dari nol. Tapi untuk ngajarin, lo kan tahu di culinary itu istilah-istilahnya bahasa Inggris gitu ya, and French. Kadang-kadang belum ngomongin bahasa sendiri ya, bahasa orang lain lagi mesti ngurusin. Iya makanya dua bahasa lagi kan banyak, ada beberapa teknik tuh yang nggak ada nggak ada translate-nya lah istilahnya ke Indonesia. Dan di industri juga di translate juga nggak ada yang pakai itu juga, percuma kan. Emang mesti tahu bahasanya itu. Ya exactly. Terus mereka pernah nanya kan gue, Miss kenapa sih kita harus tahu nama-namanya kayak gini gitu. Jadi jadi sebenarnya ini memudahkan kalian. Jadi ke kitchen manapun kalian pergi namanya akan sama kayak nama-nama cutting lah, Julian, hal-hal kayak gitu. Nah itu. Julian di sini sama Julian di sana sama tuh intinya. Nah exactly, lu mau ke Prancis mau kemana, it will be the same. Gitu. Itulah yang yang gue targetin ke anak-anak lah. Itu yang juga jadi challenge juga kan, kalau ketemu orang yang ternyata yang harus dikejar tuh lebih banyak lagi kan. Nah itu dia. Iya, nggak cuman skill setnya nih. Istilahnya kalau kita kan ngerti lulusan SMK, SMA pasti udah tahu certain things. Ya. Ini harus beyond that gitu kan. Bener-bener blank. Dan kadang-kadang juga bahasa Inggris untuk mereka sebuah tantangan juga. Bahasa Indonesia aja kadang-kadang ngawur kok. Iya kan, betul kan. Iya. Kadang-kadang kok often common sense is not very common ya.
Jadi ya itu tantangan kita lah. Makanya kalau aku ngeliat ini MBG itu penting banget sih. Karena aku juga ngeliat banyak kan pegawaiku juga dari Sumba beberapa. Oh iya. Mereka itu beneran makan protein itu kalau ada yang meninggal sama ada kawinan doang titik. Iya. Ya, like we take a lot of things for granted di Bali ya. Dari nutrisinya aja mesti dikejar itu. Tuh kalau misalnya orang-orang yang buka hotel di tempat-tempat kayak gitu, gimana ya nge-hire orang-orang yang asli sana gitu? Yang aku tahu sih kayak Nihi aja kan works very close to foundation yang beneran nge-cultivate new talents di daerah Nihinya itu juga, biar nggak mungkin kan semuanya bisa ekspat. Pasti kan mereka juga mau ngasih impact ke daerah sekitarnya ke lokalnya, juga. Ya kan wajib juga kan di Bali ada sistem kalau lu buka hotel harus menyerap tenaga. Iya. Ya. Nah, kalau itu nggak tahu tuh gara-gara emang harus apa gara-gara, tapi yang aku tahu mereka punya. Beberapa hotel wajib sih yang gue tahu waktu itu. Mungkin kalau yang di Bali kan mungkin udah ada ya, jadi kan nggak usah bikin sendiri gitu. Kalau mereka sih kayak seingatku ya kerja sama sampai ya buat nge-absorb lokal ya. Ya salah satunya juga ada beberapa yang dipakai kayak yang aku tahu tuh Lokavor itu ada beberapa kayak juga ngambilin dari anak-anak gitu buat kerja di Lokavor. Wah, kita belum pernah approach Lokavor nih boleh. Boleh silakan langsung ke Bapak dua itu. Kalau mau ya. Kalau mau support Bali Wise boleh banget ya. Cuman emang itu penting banget sih, harus apalagi buat cewek ya. Iya. Aku pegawai di sini cewek semua. I know, I saw. Iya, cowok cuma satu buat bagian ngangkat-ngangkat. Pokoknya yang lain gak usah. Iya, gue lihat. Good for you, good Karena for you. emang kalau menurut gue pribadi, especially yang Bali, yang cewek-cewek itu badak semua, bisa kerja. Oh, they work hard. Yeah, I agree. Plus nggak usah ngajarin dia, at least nyapu. Iya. Ya, kalau yang laki-laki nih kadang-kadang mau masuk ke hospitality, disuruh nyapunya kayak orang pertama kali ngelihat makan pakai sumpit kan agak kesel kan kayak. Biasanya ceweknya berarti ketahuan ya. Tapi di Bali ya itu juga kalau orang Bali kan udah biasa sama contohnya accommodate untuk turis gitu ya. Itu juga kan hal yang biasa kan di Bali. Biarpun masih banyak yang malu ya Mbak ya. Kayak aku di sini anak-anakku semua nggak dari sekitar sini kan, bukan dari kota lah. Mostly dari Tabanan. Mereka diajarin Inggris, which is edukasinya nggak yang ketinggalan jauh lah sama yang di Denpasar. Yeah. Cuman karena nggak biasa ngelihat ini orang foreigner ini, jadi kayak kayak mau ngomong tuh nggak keluar gara-gara takut. Sampai akhirnya tuh aku ingat banget dulu pertama kali tuh kita banyak banget orang Rusia customer. Jadi itu menurutku opportunity buat ngomong ke mereka, tenang aja guys, dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Iya baru gue mau ngomong. Jadi lu sikat aja, nggak ada bedanya kok. Level Inggris tuh sama dia probably the same. Jadi nggak apa hajar aja. That's interesting. Dari situ baru mulai pelan-pelan, tinggal nyari beraninya sih. Iya. Once dia udah dapet beraninya. Anak-anak kita di yayasan itu mayoritas bahasa pengantarnya ada bahasa Inggris juga gitu. Oh, ya? Jadi biasanya ada beberapa subjek lah yang memang bahasa Inggris ya. Dan kita biasanya ada speech contest gitu, untuk biar mereka pede aja public speaking gitu. Itu pede menurutku bukannya mau stereotip ya, banyak yang mungkin kesannya kayak diopres lah di rumah. Jadi nggak biasa speak up. Banyak dari anak-anak juga pertama kali interesting that you brought that up karena bener banget banyak anak-anak yang sebelumnya yang nggak pernah jauh dari orang tua ya. Jadi pas mereka di sini itu mereka belajar mandiri lah. Dan gue sendiri sebagai teacher saat ngelihat anak-anak baru masuk gitu, terus pas graduation itu beda banget. And it's only 6 months ya. It's only 6 months. Jadi penting banget support dari hotel-hotel gitu, dari orang-orang untuk kita juga banyak punya volunteer yang mau ngajar bahasa Inggris misalnya. Terus kayak teman-teman lo ada yang gue todong, ngajar dong chefnya yang gitu ngajar di kelas gue gitu. Oh banyak juga. Ada beberapa chef yang udah sempat bantu gue gitu. Tapi mostly berarti kan gara-gara mungkin di anak-anak itu dari yang circumstances yang gak sebaik orang-orang normal yang bisa kuliah lah. Itu berarti mostly orangnya juga attitude-nya warrior semua lah istilahnya. Ada yang ya beragam ya, karena kan tapi salah satu requirement kita untuk masuk itu harus punya
aduh gue sumpah lupa istilahnya, kayak surat tanda tidak mampu gitu dari Oke. keluarganya. Jadi memastikan kalau ini Iya. sekolah kita targetnya benar Ya. gitu ke situ. Jadi nggak assuming lah ya. Ada Iya, dari nah, adalah beberapa ada jelas kecolongan. lah ya. Adalah beneran gue nggak bohong ya. Jadi ada beberapa sempet kecolongan tuh, ada anak-anak dari Jakarta yang ya udahlah gue ikut aja lah. Ternyata pas kita lihat sosial medianya orang punya, terus kalian ngapain di sini? Kita mau liburan aja, but paid. Oh ada sempat sih, tapi udah lama gitu. Cuman ya adalah kecolongan-kecolongan kayak gitu. Cuman Gak mikir ya mereka ya kalau ada orang yang lebih butuh dibanding mereka ini, apa nggak mikir aja basically? kayaknya nggak deh. Ya udah gue di Bali gitu, bisa masuk ke hotel-hotel, terus gue dapet sertifikat akhirnya yang kayak ya udahlah gitu. Tapi emang bener sih yang nggak bisa diajarin tuh cuman attitude kan. Ya itu bawaan ya. Itu bawaan dari orang tua juga, Iya, bawaan dari culture hidupnya lah. culture hidupnya, keluarga, biasanya nurture-nya juga ya. Menurutku tuh pegawai ideal itu kalau yang 5 bersaudara paling tua, adanya masih sekolah semua, bapaknya udah pensiun. Nah itu di ideal tuh. Wah, Itu fighter itu tumpuannya di tulang mana? punggung ya, tulang punggung. Banyak gue ketemu which yang is kayak banyak gitu. kan, ya. Gue banyak ketemu sama anak-anak yang gitu. Tapi lu bayangin deh, anak-anak cewek di usia yang semuda gitu tulang punggung keluarga gitu. That's a lot to bring ya. Jadi selama ini ya itu dia. Kita kalau dapat kadang-kadang kita kalau studentnya itu memang emergency, I'm sorry to say this, tapi ada beberapa juga special case yang mungkin involved di trafficking kayak gitu-gitu. Nah itu yang kita menyebutnya emergency case, kita bantu untuk transportnya gitu. Special needs lah ya. Ya special case lah kita bikinnya, special case kayak gitu. Nggak terlalu banyak sih, tapi kita coba untuk bantu sebisa mungkin. Yang lucunya ngomongin hal ini adalah, jadi dulu waktu kita baru buka nih Bali Wise, lokasi kita kan di Nusa Dua ya, di Siligita. Jadi compound sekolah kita tuh ada gerbangnya, terus baru masuk ke dalam. Gitu. Jadi orang-orang waktu kita bikin izin untuk yayasan, untuk ngurusin surat yayasan, orang-orang mikirnya udah yang enggak gitu. Gue sering ngeliat bule masuk, terus anak-anak muda-muda masih cewek-cewek masuk. semua. Iya, makanya sebenarnya waktu itu yang agak sulit waktu kita membangun Bali Wise gitu ya, untuk pengurus waktu itu convincing everyone di area itu that we are a legit school. Karena dulu kan kita belum punya graduate kit, we don't have anything to show gitu. Jadi convincing people, convincing donor, convincing beberapa departemen pemerintahan, it's not easy. Kalau sekarang kita udah gampang aja, ini this what we udah done. banyak Banyak banget, udah ribuan, udah ratusan ya. Jadi gampang. Back then it was very hard ya, tahun 2014 itulah waktu kita kayak reformasi sekolahnya, fix everything, kita benerin silabusnya. Jadi dulu masih belum bener-bener di hospitality, masih kayak antara environment sama belajar hospitality tapi belum yakin. Masih baru mulai juga kan, baru masih terjun meraba-raba lah, baru terjun. Nah akhirnya tahun 2014-2015 setelah set to foot down, terus kita bikin programnya lebih jelas gitu. Nah sekarang udah sekian lama ini, challenge-nya berubah nggak? Apa always the same? Challenge-nya, that's a good question actually. That's a good question. Selain of course karena NGO donasi lah ya ujung-ujungnya, challenge-nya Nah kebetulan jadi saat ini gue lagi dibangunin kitchen baru gitu. Setelah gue menunggu, lo bayangin gue di situ 2014. Jadi selama ini gue hanya pakai kelas yang gue bawa kompor di situ, terus gue tata supaya anak-anak bisa belajar. Selama ini gue mengkondisikan seperti itu. Yeah. Oh jadi jauh lah ya dibanding kalau yang sekolah kan biasa proper tiap ya. 5 orang ada kompor satu buat itu. Exactly. Nah ini enggak ke sana. So I wait dari tahun 2014 until now, we're building a proper kitchen di Sawangan dekat Kempinski daerah Nusa Dua ya. Kayak kita kan ada 2 compound, ada satu yang parknya, kita nyebutnya ZWC, Zero Waste Center, sama yang satu lagi Bali Wise Office-nya. Nah ZWC atau Zero Waste Center ini itu untuk support Troll Foundation. Jadi ada waste management, terus ada gardeningnya. Sama environment-nya itulah mostly. Betul. Akhirnya di situ kita bangun kitchen baru. Jadi kebetulan sekarang gue juga lagi ngebantu desain lah, arranging. Nah itu tantangannya, thank you Traveloka. This is Traveloka's donation basically. Tapi saat ini gue lagi
ya masih kayak mencari alat-alat. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mau donasi alat, boleh Jadi banget. ini mau gue sebutin gak nih supplier gede di Indonesia Wah ini? boleh banget, boleh banget. Kan program kita udah jelas gitu dan kita memang ada benefit untuk donors. Itu biasanya kita taruh di website kita, terus kita masukin di newsletter. Kita ada newsletter tiap minggu di website kita. Itu biasanya ngasih tahu lah, ceritain program kita apa aja, kita ngapain. Udah share belum ke itu proposalnya tuh ke equipment itu semua? Gue baru share ke beberapa aja, tapi en masse belum. Jadi kayak besar belum. I actually don't know who to reach, to be honest. Kirim ke aku, ntar sebarin semua yes, ya. please. Paling aku tahu, tak todongin satu-satu nanti. Boleh banget. Ya buat yang nonton yang itu sebelum gua todong mendingan. boleh banget. We will be delighted. Dan udah For jelas a good kan. cause kan. Yeah, of course, definitely for a good cause gitu. Dan kalau misalnya mau visit ke For You Too gitu, kalau mau datang nanti gue ajak tour di garden kita, ke compound kita, jadi lihat programnya lebih jelas gitu. Lah yang gede-gede ini. Ya, kemana? Tapi emang sebenarnya of course dengan ekonomi sekarang kan itu lagi tidak growth-nya tidak seindah itu kan. Iya. Struggle sih ada ya, tapi untuk saat ini karena program kita udah jelas, terus sistemnya udah ada gitu, itu Pasti mempermudah sih operasionalnya, jadi Aku ngomong mempermudah. ini buat yang supplier itu daripada bertengger di gudang, kirim aja beberapa. Nah, kita we accept anything. Mungkin kalau ada hotel, we wanna get rid of this equipment or utensil, we'll be happy to accept gitu. Sebenarnya untuk gue cuma supaya anak-anak bisa belajar dengan fasilitas yang lebih bagus ya, belajar lebih baik untuk mereka. Karena mindsetnya pengen bersaing sama sekolah normal. Of course, ya kan. dan so far thank God gitu, kita bisa ngelihat contohnya di Kuka misalnya. Ya itu anak-anaknya kan gabung sama anak STP lain, dan banyak sih anak-anak Bali Wise rata-rata udah di beberapa hotel gitu ya. Ya hotel-hotel yang selalu support kita selain Hyatt itu Westin juga banyak support kita. So Renaissance juga thank you banget karena beberapa graduation kita biasanya dipakai ballroom hotel because their donation, thankfully. Gitu. Kita awal-awal podcast sama Chef Wisnu. Chef Wisnu dia chef yang di Jimbaran ya Pak ya? Uluwatu. Renaissance Uluwatu. Iya. Lama-lama. Waktu itu gue lagi nggak datang deh kayaknya di sana. Itu kita Renaissance Nusa Dua dan Uluwatu yang dan Nusa Dua juga dan The Westin. Saya thankful banget sih kita karena mungkin kita udah banyak graduate, jadi hotelnya udah tahu Bali Wise gitu. Dan hasil keluarannya Bali Wise juga kan udah banyak kan, bisa dicek langsung. Iya benar. Gitu. Kita kan selalu banyak kan nih komplain nih soal kayak susah nyari pegawai, susah segala macam. Nah kadang-kadang gue juga suka heran ya gitu. Orang kok susah banget nyari pegawai, orang susah nyari kerja. Kayak what is the disconnect ya? Karena kebanyakan yang ya itu mungkin nggak tahu medannya, terus ekspektasinya mungkin ketinggian gitu. Benar. Kalau sekarang sih, kalau dulu zaman COVID berasa emang susah Mbak. Cari staff. Apalagi kayak tempatku yang nggak tahu antah berantah, belum ada brand, itu agak susah. Kayak naro di post vacancy itu seminggu bisa nge-apply 3. Oh really? Oke. Yang datang belum tentu ada satu sama sekali. Kalau dulu tuh beneran orang yang mau datang ke sini aja mau langsung kerja nggak? Ini gaji segini langsung gas. Tapi kalau sekarang udah enggak kan? Sekarang bedanya yang apply banyak. Tapi yang datang nggak ada juga sama. Nah ini gue pengen ngomong nih untuk anak-anak, untuk yang cari kerja kalian ya, jangan suka ghosting. Oke, saya datang terus totonya nggak datang. It's not sampai sekarang aku yang bantu nge-screening Mbak. Jadi contohnya nih tempatku di Kerobokan. Ini orang rumah di Nusa Dua, aku nggak manggil. Karena nggak bakal datang, nggak make sense. Gaji komi dia harus datang commute segini jauhnya. Terus harus balik, kan namanya kerja di F&B kan mesti capek kan. Realistis ya, lo udah realistis. Kadang gitu. kadang-kadang yang nggak nyantumin tak panggil, terus ternyata rumahnya Sanur gitu. Aku bilang, lu yakin mau sini? Yakin. Terus besokannya pasti panggil, ya udah kalau yakin datang, nggak datang. Oh, that's too bad. Emang lebih cepet mulutnya ini kan karena mungkin kita ini banyak yang try to pleasing everyone kan. Mau ngomong nggak enak. Iya, mau ngomong nggak enak. Mau ngomong aja, nggak apa-apa. Stop wasting other people time juga kan kalau kayak gitu. Sayang sih kayak gitu. Berarti lu
staff-staff rata-rata yang tinggal daerah sini atau Enggak, gimana? aku rata-rata banyak kan aku udah try to avoid yang lulusan kuliahan malah. Nah, that's Iya, interesting. Ekspektasinya terlalu kayak Gue denger itu juga sih. Oh, denger Iya, juga iya, ya? denger itu juga. Karena Which is mostly interesting. ini jujur-jujuran ini Iya. dari pengalaman saya ya. Ekspektasinya tinggi. Mungkin dia pikir dia mungkin ada rockstar syndrome nih. Lo graduate dari university, you think you are better than most people. I see. You are not, still dumb. Jadi itu yang kadang-kadang tuh males urusannya. I see. You have to humble Iya. yourself lah ya gitu masuk Kadang-kadang industri. udah datang mau kerja di hotel dia ditanya kamu ke depannya pengen gimana kerja di hotel, dalam arti ngapain lu apply ke sini. Yang kayak gitu-gitu juga aneh-aneh banyak lah Mbak. Belum kita ngomongin ekspektasi Ekspektasi mereka nggak realistis. duitnya juga dong. nggak realistis. Nah, itu. Biasanya student sebelum training, jadi kan kalau di kelas gue itu sebelum training di kelas terakhir biasanya gue ajak ngobrol mereka, gue Oke. prep mereka untuk Atur interviewnya lo. ekspektasi. Iya, dan atur ekspektasi. Gue waktu itu pernah ngelempar pertanyaan ke mereka yang kayak jadi ada one on one waktu itu studennya lagi dikit, terus gue yang nanya, oke, kalau misalnya lo kerja di hotel ini ya ekspektasi gaji lo berapa? Saya sih pengennya segini gitu dan cukup tinggi gitu. Saya pengennya kalau digaji kayaknya 7 juta 8 juta. Oke, lo kalau digaji segitu oke. What make you that expensive? Iya. What value do you bring gitu? Double UMR ya. Nah, Ya. iya makanya. That means kita bisa hire 2 dibanding bayar lo. Makanya gue bilang lo harus riset gitu ekspektasi lo di Iya. luar seperti apa, workload lo seperti apa gitu. Most probably banyak tempat di Bali pun berani bayar mahal. Iya. Tapi kan harus jelas ini Iya, apa yang dibeli exactly. nih istilahnya Iya, kan makanya. kasarnya seperti itu ya. Nah itu gue coba mereka untuk bringing self awareness-nya mereka gitu. Lo value lu sebagai individu tuh Iya. seberapa sih gitu, biar nanti anak-anak nggak kita lepas lalu lulus di luar sana nggak underpaid juga. Iya, Maksud itu gue juga sampai jangan kan sampai ya ya. exactly gitu. Kita juga nggak mau mereka underpaid atau masuk mungkin ke industri yang nggak seharusnya gitu kan. Anak-anak ini tuh seusia yang muda dan banyak dari mereka kan bukan dari Bali ya, mungkin dari kota kecil Iya. yang Bali is quite metropolitan lah ya, let's just say Udah that. kota lah sekarang mah. Iya, Iya. exactly. Mereka kesini banyak hiburan yang selama ini mereka nggak temuin gitu. So they're Punya prone. handphone lah semuanya. Nah, exactly. Nah itu yang membahayakan Iya. juga kan. Jadi kita juga mencoba supaya kita rangkul lah anak-anaknya setelah program itu nggak terjerumus ke pekerjaan-pekerjaan Iya. yang either illegal or dangerous gitu. Dan most of them are desperate kan. Mostly ya Exactly. orang susah Iya, ini kan iya. mostly kalau sampai dapat duit pun mayoritas duitnya ke kampung istilahnya, bukan Biasanya banyak masuk yang dompet sendiri ya. banyak yang untuk support keluarga gitu. Dan student kita biasanya setelah lulus nggak kita lepas kok. Kita ada alumni program juga. Itu penting sih. Iya. Soalnya aku ingat banget ada tipikal orang yang kayak tadi aku sebut tuh yang tulang punggung keluarga. Aku dulu sempat punya kerja terus berhubung karena Covid ya. Iya. Kan everybody having a tough time lah. Aku sempat penyesalan gue itu karena mereka mostly desperate. Mereka Iya. needs the money kan. Iya. Everyone. Iya, Termasuk kita nggak sih waktu cuman itu? mereka desperately need. Iya, Kalau nggak iya, ada iya, duit iya. tuh, Survival, ada-adanya nggak iya. kuliah, nggak bapaknya nggak berobat. Itu beneran aku sempat ada kayak ngerasa gagal tuh pas ngedengar dia kerjanya tuh yang jaga server judol. Dan kayak gitu itu Judol? pernah tahu Oh, nggak? judol, iya, Iya, iya. jaga server di ruko yang dia kalau kontraknya tuh Oh nggak my kontrak God. kalau orang itu fucking ilegal. Cuma maksudnya sekali dapat job tuh kayak dia bakal 6 bulan di dalam satu ruko cuman jagain server. Oh gila. Gajinya amazing Gila. Mbak. Oh really? Nggak Gue bisa nggak tahu, nggak gue bisa nggak tahu soal diselamatin gini. kayak kalau mau nyelamatin kan harus at least dapat yang setimpal kan. Iya. Nah itu juga nggak tahu nih kalau Mbak Denti pernah ketemu nggak yang buat yang ilegal itu kan selalu menggiurkan ya. Karena perempuan udah jelas lagi iya. legalnya kemana Iya, kan. udah pasti kan udah jelas dan kita kan mau nyelamatinnya kan juga Susah. Oh ada kita nemu bukan nemu ya, maksudnya ada case juga Kejadian. student yang kayak gitu. Bukan student, malah calon belum jadi student kita bisa tuh karena mungkin dia udah masuk ke I think it was trafficking or some kind of the same industry gitu. Udah susah. Karena dari keluarganya Iya. juga minta nggak mau. Nanti siapa yang ya seperti lu bilang. Iya di sapi siapa- perah juga kan. Yes. That type of case
kita susah gitu untuk menarik mereka. Yang diselamatin mesti 2 generasi soalnya ya. Iya. Bapaknya juga mesti diajarin. Iya, dan harus ada substitusi kan. Kalau Iya. misalnya dia sekolah kan berarti dia, Benar. oh by the way gue lupa nyebut kalau anak-anak itu kalau bareng kita emang ada petty cash, but it's Oh iya, ya cukup petty untuk cash kan. iya petty cash gitu, cukup untuk ya personal aja ya, personal use Stay hygiene. Enggak, kita kan anak-anak benar-benar saat di asrama sama kita Oh, semua makan sama ya? Oh, oke. all in. Selama 6 bulan itu semua all in. Ya, Boarding jadi, school lah ini istilahnya. basically Iya. it is. Jadi kita juga taruh di website per anak itu per bulan is about $1,000. Oke. Ya. Per Oke program, dong. sorry per program, per program. per program is about $1,000. Sorry. Wah, kalau Jadi selama- sebulan $1,000 banyak yang gue mau aja apply jadi langsung. student, gue aja nggak per program, Per program. jadi for 6 months ya. Ya, itu lumayan, sebenarnya 2 jutaan kan berarti kan, Iya, around it, more or Nah, less. Itu biasanya untuk mereka sewa motor, Iya. kalau lagi training kita bantu mereka sewa motor, dan untuk ya alat-alat cewek namanya personal hygiene mereka gitu. Jadi kalau ada teman-teman atau probably if any of you wants to support a girl, is costs about $1,000 per girls gitu selama 6 bulan. Tapi sekarang emang transisinya makin banyak yang dari luar Bali apa gimana? Thank you for asking that. Sebenarnya ini yang jadi obrolan kita saat ini. Kita mencoba untuk datengin dari pulau-pulau lain lah untuk ke Bali. Tapi ya seperti biasa, mungkin permasalahannya ada di cost of transport gitu ya. Di Bali udah cukup banyak. Jadi kita lagi mencoba dari daerah Jawa lah, Jawa Barat terutama. Gue orang Bandung yang kayak dari Jawa Barat agak susah. Sama permasalahannya adalah isi itu orang tua. Jadi kemarin gue ngobrol sama staff recruitment kita, permasalahannya itu ada di kok susah banget ya, kenapa? Oh ternyata di orang tuanya tuh yang aduh kamu ke Bali jangan deh, katanya kalau di Bali kayak gini kehidupannya, lifestyle-nya, itu yang mereka tahu, which it's called for ya. Emang benar juga. Kita udah tinggal di Bali, kita tahu dong godaannya Ya kalau kayak zaman gimana. dulu apalagi ya. Kalau ini Iya, persepsi exactly. zaman dulu kan Wah, banyak Bali banget tuh- kan kalau yang dulu, ya mohon maaf nih, kalau yang dulu kita dari kota, aku juga kan dulu gede Jakarta, terus Iya. kayak temen pindah sekolah ke Bali, balik-balik tatoan semua Ya, kayak gitu. Itu kan banyak, exactly. itu kan for a reason lah. For a Iya, reason jadi why. beralasan Gue gak sih bilang memang. tato itu jelek ya, which is, tapi itu kan build perception orang. Iya. Nah itu Bali punya reputasi. Ya, apalagi Gitu kan yang kalau Jawa Barat kan pasti kan Muslim influence-nya yang iya, betul, cukup strict ya strict biasanya. lah istilahnya. Iya. Kalau ke Bali aduh nanti kayak gini, dan menurut gue worry-nya mereka tuh beralasan. Makanya kita dari pihak yayasan itu ya lu bayangin oke, satu intake itu biasanya 35-an lah anak. Biasanya 28 sampai Iya. 35 anak itu maksimalnya kita satu intake itu sebanyak itu. Tapi boardingnya itu sendiri kapasitasnya bisa berapa? Ya sekitar jadi kita pisah. Jadi kita menyebutnya ada anak-anak basic itu yang masih sekolah sama anak-anak training. Yang training. Ya. Biasanya training itu ada 25 anak, sama basicnya ada 28 sampai 30 anak, kayak 60 lah. Terus di compound yang sama ya ada kelasnya juga, terus ada office-nya juga. Jadi mereka di sana. Tuh. Ya bayangin ngurusin anak-anak cewek yang seusia kayak gitu, it's not easy ya. Belum ngurusin labilnya ya. Exactly. Belum dapet laki yang aneh-aneh. Ada aja Iya, fliksi-fliksinya pasti. anak-anak cewek remaja gitu ya. Tapi ada I aja. believe 3 bulan tuh cukup sih. 3 buat bulan. mulai. Soalnya aku dulu sekolah di Singapura. Itu sistemnya di LCB atau di bukan, di Singapura nggak ada LCB. Aku ada sekolah namanya Sunrise. Oke. Zamanku dulu itu persiapannya 3 bulan, Mbak. That's short ya. Iya, 3 bulan baru abis itu sekolah sambil kerja. Training nggak sih masuknya itu? Training, tapi kalau dulu kita sistemnya tuh 4 hari kerja, 2 hari sekolah. I see. Jadi liburnya itu cuma sehari buat libur kita sendiri. Minggu The biasanya. whole program tuh kayak gitu. Cuma most of kita mulainya itu ilmunya dari mana? Itu dari 3 bulan itu. Which is kalau dengan niat belajar yang baik cukup buat mulai. Tapi programnya sendiri berapa bulan? 17 bulan. 17 Jadi kerjanya bulan. Oh, ya, setahun. oke. Iya, Kerjanya cukup setahun lama tapi sih. sambil digiring lah. Tapi kan awal-awal diterima sama
industrinya kan 3 bulan itu Ya doang, lu di Mbak. prepnya 3 bulan untuk masuk ke industri Iya, gitu karena ya. mostly yang di industri juga nyadar kok anak training yang udah sekolah setahun sama 3 bulan most probably nggak ada bedanya kalau yang nggak peduli mah. You think so? Iya. Iya, I see. Yang sampai lulus nggak ada gunanya sekolah, aku ngerasa jujur ya, bukan apa-apa nih. Sorry nih, yang udah sampai lulus terus kayak ngapain nih sekolah kalau dapetnya begini doang, nggak ada. Apalagi yang anak-anak yang jujur privilege ya. Ya, Kan banyak yang sekolah buat sekolah. gengsinya. Iya, itu nggak tahu nih. Kita ngomong gengsi mamahnya apa gengsi anaknya itu sendiri ya. Itu banyak. Jadi menurutku kalau emang ini anak-anaknya isinya yang warrior semua 3 bulan di well prepared 3 bulan sih menurutku bisa cukup banget buat mereka ngadu sama yang Diadu sama yang sekolah yang udah setahun, D3, D1 gitu. Kadang-kadang gue suka mikir sih, gila 3 bulan. Nah, kalau sekolah kulineri kan lama juga ya. lama. Terus gue yang kayak compile pelajaran 3 bulan itu waktu itu agak berat sih. Gue ada teman untungnya waktu itu yang ngajar bukan gue sendiri, ada Lily namanya. Nah dia lulusan anak Hanhai, dia chef beneran nih. Kalau Udah gue tahu kan nih, karbitan. udah educated nih istilahnya lah ya. Gue pinjam semua bukunya, terus gue baca, terus gue pelajarin gitu. Terus dia juga kita kolaborasi lah. Ini nih yang penting nih, ini masukin yang ini aja. Jadi gue bener-bener jadi gue prep anak-anak gue itu biasanya students kalau masuk kitchen nggak tahu tuh bisa masak nggak. That's delusional ya. Di 3 bulan apalagi kalau mereka Nggak ada yang baru masuk disuruh masak juga kalau udah anak training ya. Kadang-kadang kan anak-anak, Miss nanti kita masuk nggak mungkin. Rebus telur. Iya, if you lucky. If you lucky kan biasanya kan preparation dulu pas. Apalagi kalau tempat kerjanya makin bagus ya, Mbak. Nah, exactly. Kalau tempat kerjanya makin bagus, makin nggak ngapa-ngapain sih tuh. Metik daunnya itu 3 bulan bisa jadi. Iya, karena orang punya standar ya. Dan kadang-kadang anak ini mungkin anak-anak biasanya not aware of that type of standard. Jadi gue bilang, lo nanti kalau udah selesai di kelas, target gue adalah anak-anak saat masuk kitchen mereka itu nyaman di kitchen. Mereka tahu bosnya siapa, mereka tahu harus ngejawab siapa. Betul. Terus lo tahu barang-barang di mana lo nggak tahu itu apaan, ini apa enggak. Jadi lo tahu nyaman bisa di kitchen. Keluar gitu. tuh bisa jadi perbantuan lah, bukan cuma jadi beban ya. Ya, exactly. Yang gue mau kayak lo kalau disuruh hal-hal kecil, peeling, all cleaning stuff, you know what to do, naro barangnya nggak? Kan biasanya kan stocking kan, anak-anak itu ngestok barang. Jadi lo tahu sistem-sistemnya. Jadi gue nggak, nah pas ngebangun kitchen yang sekarang ini itu jadi dibahas kan gitu sama tim Bali Wise sama tim Roll Foundation. Nah, kalau membangun kitchen kayak gimana gitu, gue sempat consult sama beberapa chef. Nanti lo harus bangun kitchennya begini. Wait, kitchen gue is a class kitchen gitu, dan gue nggak butuh alat-alat yang kalau restoran lo kan pasti tiap hari lo masak ya. Heavy duty lah. Ya, exactly. Kalau kita frekuensinya yang ovennya nyalanya dari buka sampai tutup nyala. Frekuensinya tinggi kan, keluar masuk using all the equipment gitu. Kalau kita kan enggak. Mungkin gue dalam 3 bulan itu praktek sama anak-anak ada 8 sampai 9 materi praktek gitu. So the kitchen gue pernah pakai kelas doang, tau gak sih? Pakai kitchen is an upgrade, gue bilang. So we're just going to design it sesuai dengan budget kita. Gue bilang I'm going to be realistic. Tapi with the right attitude itu enough banget sih, Mbak. Kalau aku ngeliat pribadi ngeliatnya ya, with the right attitude. Maksudnya 3 bulan menurut 3 bulan lo, with the proper training tuh buat kau siapa yang lu nurut. Siapa cukup yang kan ya? Menurutku cukup. Karena dulu waktu aku sekolah tuh mostly yang diketatin tuh harus jangan gimana caranya ngeganggu orang. Gimana caranya pakai bajunya yang benar. Exactly, grooming ya. Groomingnya yang benar. Gimana caranya tuh pisau ngasahnya gimana, itu segala macem. Ya itu yang gue ajarin. Karena emang kan fungsinya pas in training ini buat belajar masaknya di situ sebenarnya paling banyak. Exactly. Tapi si anak-anak juga yang ini mungkin kalau anaknya dari SMK mungkin cukup ya. Kalau anak-anak yang bener nggak tahu any better, jadi gue menyadari waktu itu gue dapet anak yang sama sekali nggak ngerti atau nggak tahu soal hospitality industry gitu. Jadi mereka nggak punya perbandingan gitu loh. Kayak gue dapat training di sini, nggak ada perbandingan untuk kalau misalnya gue training di sana bagus nggak tempatnya gitu. Jadi gue pernah dapat anak dari Indonesia Timur. Terus gue tanya kan, kamu training di mana? Di Kuka betul waktu itu. Di bagian apa? Service. Gimana trainingnya? Nggak bagus, Miss. Lu gila bilang Kuka nggak bagus, maksudnya gimana? Gue bilang maksudnya Kuka nggak bagus gimana? Iya, saya nggak boleh handle tamu. Of course. Exactly. Tapi mereka nggak tahu hal-hal kayak gitu. Nah jadi itu set expectationnya lah kadang-kadang susah. Nah itu yang biasanya. Namanya juga anak muda ya. Dan mereka juga karena nggak pernah di industrinya dan nggak
Iya. tahu ini better ya kan. Jadi nggak punya perbandingan. Aku dulu 3 gitu. bulan tuh mostly classroom. Mostly classroom ya. Mostly Iya. classroom. Teori sama praktek juga ya. Teori mostly teori, cuman ada praktek cuman dikit banget. Oh really? Iya, karena mostly yang dibutuhin tuh knowledge ya kan. I see. Jadi kita Iya. diajarin how to pick buku yang cocok. Oke. Belum sampai pick produce Iya, ya. soalnya kan kalau di luar sana kalau mau masuk sekolah Prancis bukunya tempat kerja di restoran Prancis nih, of course buku yang kita butuh baca beda dong Iya. sama yang masuk ke restoran Chinese food gitu. Iya, Let's say iya, yang kayak exactly. gitu-gitu ya diajarin. The whole culture itu diajarin. Especially menurutku yang rada kurang di Indonesia itu culture reading. Interesting. Oke. Jadi kayak ngajarin lu pilih material yang lu baca tuh seperti Karena gua ngobrol dari sampai situ. nggak mungkin ada sekolah yang bisa cukup ngasih knowledge yang cukup. I see. Kalian Oke, sebagai anak oke. muda tuh harus belajar. Jadi menurutku itu yang paling berbeda, Mbak. Mungkin sama yang di sini juga ya, the whole thing. Mostly itu diajarin how to pick a book. Jadi mostly kita tuh hangoutnya nggak di library ya. Kalau di library kan mungkin udah kita di toko buku. Oke. Kalau di Singapura sekarang kan, kalau sekarang biasanya gue suka, gue ada WhatsApp grup lah sama anak-anak yang gue ajar, biar gampang untuk ngobrol sama mereka, ngasih informasi. Tapi gue biasanya suka sharing beberapa artikel, konten gitu, termasuk konten tuh gue share kok sama Ray Makasih Jensen. loh. Nih lo nonton, kalian pada nonton ini deh konten-konten yang bagus kalau lo masuk ke hospitality, karena dari beneran juga sih. Lo gimana belajarnya, it's also in the environment of what you surround with, yang lu konsum adalah konten seperti apa, itu penting juga. Dia kayak nginfoin tuh lebih kayak after school tuh belajarnya lanjut loh. Ya gue mencoba itu, makanya gue suruh lu nonton YouTube ini deh, lu follow Instagram ini deh. Kan sekarang anak-anak sekarang base sosial media gampang, ya. Iya. Dulu buku tuh karena no choice harus buku, nggak ada lagi. Exactly. Dan sekarang, lu harus, kadang-kadang gue bingung juga, why akses informasi kan gampang banget gitu. Where did we get it so wrong that so many uninformed people atau misinformation? Ya karena nggak ngecek yang legit, Mbak. Itu juga kan susah. Itu butuh another knowledge lagi buat tahu mana yang legit, mana yang enggak. Makanya lu dapat pelajaran itu kan. Lu baca bukunya yang mana gitu. Kadang-kadang aku pun sama anak-anakku sampai sekarang masih kayak, aku kan buku di sini taruhin semua buku-buku mas aku, bilang baca. Cuma mentoknya di bahasa Inggrisnya. Good books mostly bahasa Inggris. Iya. Jadi cuman awal-awal ya ada stepnya lah menurutku. Makanya is very important bisa bahasa Inggris. Salah satunya buat tahu mana informasi yang legit. Gue kebantu laki gue bule aja sih. Makanya itu kayaknya udah harus bisa bahasa Inggris gitu. Tapi nyuruh anak-anak sekarang baca juga susah, jujur. Nyuruh saya sendiri baca aja susah. Jangan anak-anak deh, kita aja dulu sendiri. That's true. Gue juga kesulitan sih. Kadang-kadang kalau ke acara Big Bad Wolf tuh gampangnya belanja ya bacanya sampai sekarang belum tak baca nanti investment sekarang beli buku nanti. Tapi itu keren banget sih Mbak Denti yang dikerjain sama Bali Wise Foundation Bali Wise, itu. ya. Menurutku itu bisa kalau emang dengan baik, anak-anaknya juga pasti di-curate yang baik-baik kan, yang warrior semua bisa jadi itu alumni-nya gokil-gokil sih. Kita memang ada sistem penerimaannya, memang ada tes. Ada tes, terus udah gitu ada interview. Tapi banyaknya sih di interview. Jadi interviewnya nggak dia aja, tapi interview ke keluarganya juga. Bibit-bibit bobot dicek lah semua lah ya. Basically iya, jadi kalau mau cari jodoh tuh harus kayak gini nih caranya. This is how we curate it gitu. Iya, jadi kita juga harus memastikan anak-anaknya dari keluarga yang butuh. Iya betul, dari yang butuh gitu. Target kita harus sesuai. Jadi kita filter anak-anak yang memang benar-benar butuh, terus dari keluarganya yang support, karena susah juga. Kalau misalnya keluarganya nggak support, kan namanya cewek ya, kan mungkin nggak setaf cowok. Jadi kadang-kadang suka ada yang, aduh aku homesick nih gitu. Kalau dari orang tuanya nggak support, ya udah pulang aja gitu. Itu kadang-kadang yang bikin, itu nggak cuma orang susah, orang kaya juga sama, Mbak. Iya maksudnya dari orang tuanya juga harus di-educate juga. Paling worry kan, kayak ini anakku bisa nggak pulang ya? aja deh gitu ya. Terus ntar kalau udah tua terus goblok anaknya baru bilang kenapa ya anak gue goblok kayak gagal loh. Mau ngapa-ngapain gak dikasih. Jadi waktu itu kita pernah dapat beberapa anak-anak
Oke, jadi kita ada kerjasama sama salah satu tambang di Indonesia tambang. Timur lah. Iya, jadi mereka mau CSR, gue gak akan nyebutnya. CSR mereka tanda tangan kontrak sama kita, so they send anak-anak dari pulau yang ada tambang itu ke yayasan kita gitu. Oke. It's all paid for sama si tambangnya, karena itu programnya mereka. Berarti problem yang ngirim orangnya udah nggak ada nih. Nah, ternyata kita menciptakan program baru. Menciptakan trouble baru. Oh, oke. Masalahnya malah masalah baru. Karena yang sistem yang nerimanya itu dari pihak tambang, jadi kayak di downgrade gitu level studentnya. Jadi mereka yang kayak nggak apa deh terima aja. Karena kan mungkin di pulaunya itu nggak terlalu banyak ya, susah gitu. Udah nggak apa-apa terima. Kan mereka juga punya target kayaknya. Berarti yang masuk tuh nggak yang benar-benar mau gitu. Betul, itu. Ternyata mereka ngirim sekitar 10 anak per intake ya. Dan banyak beberapa dari mereka itu graduating percentage-nya tuh cuman rendah banget. Jadi banyak dari mereka yang kesini 2 minggu aku nggak kuat ya udah dipulangin gitu. Karena itu semua all transportation paid for gitu. Jadi mereka nggak dapat konsekuensi kalau misalnya pulang sebelum program selesai itu ya udah nggak apa-apa. By the way gue harus ngomong kalau anak-anak itu nggak lulus atau di tengah-tengah apalagi pas training minta keluar itu ada penaltinya. Oke, it's good. Iya. Jadi ada konsekuensinya kan. Jadi mereka harus benar-benar lulus gitu. Konsekuensinya adalah ya bayar si $1,000 tadi gitu. Ya balikin lah istilahnya. Iya, ditakut-takutin lah sebenarnya gitu. Kita juga nggak mau kayak gitu. Cuman dari pengalaman harus sih. kalau if we don't apply the consequences gitu, they're going to take it for granted and they do. And the parents also do. Ya udahlah biarin, bukan soalnya duit sayang kita. kan kalau nggak kan bisa dipakai buat orang lain. Itu dia, exactly. Jadi ini kita exactly the same kayak orang-orang bikin Zoom, seminar Zoom. Mendingan bayar 50.000. Kadang-kadang kita nggak butuh duit ya. Biar beneran nongol aja beberes gitu loh, kan udah bayar. Padahal kan seminar juga banyak yang daftar seminar terus nggak nongol gitu ya. Karena kalau yang free Serius? always problemnya the same. Orangnya nggak appreciate apa yang dia mau dapat. Padahal ini ngantri banyak nih, bukan karena gratisnya, karena emang beneran mau. Makanya Paradoks gratisan. Ya ini dari ya. dulu aku ngurusin Young Chef ya. Iya. Yang chef di Jakarta, itu kan banyak kan yang kita bikin programnya gratis. Sengaja kita bayar tuh cuman buat kayak, oke, abis ini gue beliin makanan buat lo. Itu di Yakult itu ya? Enggak, yang di SCP. Asosiasi Chef Profesional. Iya. Dia ada yangnya ya, yang jujur nih, ini udah 8 tahun yang lalu. Pokoknya YCC. Ntar sama Jo sama Yogi dimasukin di situ apa tuh YCC. Cuma mostly kayak gitu, karena kalau mereka nggak bayar, mereka nggak tahu apa yang mereka jadi nggak ngehargain gitu loh. Interesting. Iya, harus jadi itu semua demografi sama tuh. Sama, manusia sama. Mau yang di timur, mau yang barat sama. Kadang-kadang orang take things for granted aja sih. Iya, that's true. Gitu kita menghindari itu ya, karena lu bener banget kalau anak-anak yang tahu-tahu putus di tengah-tengah atau di awal ya mendingan kasih ke orang lain yang bener-bener mau dan butuh gitu. Paling sering kalau di tengah jalan bunting tuh gimana? Ada nggak? Ada dong sih. Berarti kejadian ya, Mbak ya? Ya kayaknya mungkin di semua sekolah sama kali ya gitu. Bedanya sekolah yang lain bayar, yang ini kan gratis. Teenagers gitu. Nah makanya seperti gue bilang tadi, si orang tuanya itu warranted sih to be worried that way gitu ya, memang ya of course gue ngerti gitu. Cuman untuk sekarang sih gampang banget untuk ngelihat program kita. Mau langsung datang orang tuanya, tahu-tahu datang surprise, lagi ngapain sih kan? Of course we ready. Pertanggungjawabannya gitu. jelas ya? Oh jelas, sangat-sangat. Kita semua secara financial, secara program semua kita very very transparent. Dan kayaknya we are one of the most transparent yayasan di Bali sih. Kemarin sih ada orang departemen apa sosial kayaknya nelfon, selamat ya jadi salah satu yayasan terbaik. Oke, kita dapat apa? Dapat plakat kan? Dapat enggak sih, dapat selamat aja. Oh iya, terima kasih atas apresiasinya gitu. Boleh bareng cek nggak? Boro-boro. Oke Mbak, nih seru banget nih, kita bisa sampai besok ngebahas ini. Oke, terakhir deh Mbak, harapannya nih buat mungkin Mbak Denti sama harapannya buat Bali Wise Foundation juga. Seru banget nih, lanjut apa? Gue sih seneng banget. I think I put my foot down beberapa tahun yang lalu ya, sedikit curhat. Karena rumah gue juga gak jauh dari situ. I think I'm going to be part of the Bali Wise for a long time gitu. It's become salah satu kepribadian gue mungkin. It's become in my life so much gitu.
So what I hope untuk Bali Wise sih untuk terus aja sih Konsisten, gitu. ya? We try to be consistent, we have so Yeah. far gitu. Tapi sekali lagi juga untuk gue mampu ngerjain di Bali Wise, of course I have support of my husband, Yeah. my kids yang kayak laki gue tuh yang support banget gitu sama program-program kita, sama ya itu kan taking my personal time juga kan. Jangan gitu. lupa guys, Mbak Denti anaknya 2 gitu loh. Iya, jadi gue waktu itu ngobrolin sama laki gue, thank you. Ya number one, I'm a wife, I'm mom, and chef. Kayak gue baru mau dipanggil chef tuh beberapa tahun terakhir. Selama ini gue selalu ngerasain kayak I don't know if I'm a chef gitu. Tapi setelah udah lama terus kenal banyak teman-teman lo juga dipanggil chef, ya udahlah gitu. Banyak juga yang chef beneran gak mau dipanggil chef malah. Aku juga nggak mau. Iya. Gue nggak Soalnya mau. kan itu kan jadi kayak nggak harus jadi everything about my job juga kan sometimes. Iya, gue cuma mau dipanggil ya Miss Denti gitu. But I think Kalau with kayaknya- respect paling penting. Iya, kalau di kelas ya, outside of the class, I'm still happy kalau gue ada yang ngajak, kalau mau nggak ikutan workshop atau apa, belajar. I still, salah satu output gue untuk belajar adalah gue ngambil job-job di villa-villa. Karena itu kayak stimulate my brain, maksa gue untuk terus latihan. Stay relevan. Stay relevan juga, tapi lebih ke, karena lu tau masuk comfort zone gitu loh. Kayak, udahlah gue udah di sini udah lama, dan I don't wanna be like that gitu. Gue pengen ngerasa ada hal-hal lain di luar sana yang masih bisa gue pelajarin, gue asah gitu. Think Bali Wise have been running very well, tapi tetap aja kitchennya lagi membangun nih kalau dia mau. I do need help. Ayo yang lain boleh nanti. Boleh banget. Dan gue juga nerima kalau misalnya lo mau datang atau teman-teman mau, oke, gue mau jadi guest teacher, I am very happy. Not only di culinary, tapi kita juga ada di kayak subjek lain ya, kayak front office segala macam. We always love to have new volunteer sharing with us gitu. It's always Info aja kapan Mbak saya berangkat. Saya mau berangkat gas. langsung Ayo. aja. Kayaknya Mario udah pernah waktu itu. So we're very happy to accept everyone gitu. Oke. Kita juga very happy nih hari ini dapat Mbak Denti. Keren banget Thank you. ceritanya. Thank you so much Mbak. for having Thank you me. banget. For sure. Seru banget, takutnya kalau kepanjangan nih yang nonton-nonton ini mulai gak fokus nih. Ntar Thank kita you kapan-kapan ngobrol lagi sama Mbak Denti. Yes, thank you banget. Thank you banget Mbak. Thank you for today. Keren banget guys. Thank you yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Seru banget nih ceritanya Mbak Denti. Kalau masih penasaran, nanti kita cantumin Instagramnya biar kalian bisa approach langsung. Mungkin juga ke Bali Wise Foundation-nya. Dan yang gak boleh kelewatan, untuk follow kita di Instagram maupun di TikTok di On The Pass Bali. Dan juga follow terus Regensen Radio biar gak kelewatan episode-episode selanjutnya. Oke. Bye guys. Bye guys. Thank you.